warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya semuanya. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Nah, oke, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke materi kita setelah ujian tengah semester kemarin. Hari ini kita masuk yaitu tentang materi massa molekul relatif dan mol. Ya. Oke. Kita masuk. Massa molekul relatif. Ya, massa molekul relatif. Massa molekul relatif ya. Ini menyatakan perbandingan massa ya, perbandingan massa rata-rata satu atom suatu unsur terhadap 1/12 terhadap 1/12 massa dari atom C dengan nomor atom 12 ya. Jadi skala massa atom relatif ini disimpulkan sebagai 1 SMA sama dengan setengah massa atom C 12 ya. Jadi satuan massa atom SMA itu satuan massa atom ya. Jadi 1 SMA itu sama dengan setengah massa atom C12. Oke. Massa atom relatif itu biasa disebut dengan singkatan AR atau atom relatif ya. Jadi berdasarkan IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry, jadi katanya yang digunakan sebagai standar penentuan massa atom relatif adalah atom karbon 12. Jadi standar penentuan dalam penentuan massa atom relatif itu patokannya adalah atom karbon dengan nomor atom 12. Ya, kemudian didapatlah rumus dalam penentuan massa molekul relatif atau massa atom relatif adalah perbandingan dari massa rata-rata seunsur dengan 1/12 dari massa satu atom karbon 12. Jadi untuk menentukan rumus atom relatif dari suatu atom, jadi dia itu adalah perbandingan dari massa rata-rata unsur ya, dengan 1/12 massa atom C12 ya. Jadi untuk menentukan satu SMA, satuan massa atom, itu sama dengan 1/12 massa atom C12 ya, bukan 1/2 ya, 1/12. Maaf, saya ketik. Nah, bagaimana cara perhitungan daripada massa atom relatif tersebut? Ayo kita perhatikan. Jadi diketahui, coba ya contoh nih ya. Diketahui massa satu atom oksigen itu sebesar 2,70 kali 10 pangkat negatif 23 gram. Ya. Satu atom oksigen itu beratnya 2,70 kali 10 pangkat negatif 23 gram. Jika massa atom C ya, jika massa atom karbon itu adalah 1,99 kali 10 pangkat negatif 23 gram, maka massa atom relatif O atau ARO itu berapa? Ya, jadi di sini untuk menghitung berapa atom relatif oksigen dari massa atom oksigen dan massa atom karbon. Bagaimana cara perhitungannya? Nah, jadi ARO ya, atom relatif O itu sama dengan massa satu atom oksigen per dibagi 1/12 dari massa satu atom karbon C12. Atom C ya. Nah, jadi masukkanlah massa satu atom oksigennya tadi 2,07 ya. 2,07 kali 10 pangkat minus 23, masukkan 2,70 kali 10 pangkat minus 23. Kemudian dibagi dengan 1/12 massa satu atom karbon C12.
dibagilah massa atom C itu kan sama dengan 1,99 kali 10 pangkat negatif 23. Tapi dibagi 12 ya. Di sini ingat 1/12 kali 1,99 kali 10 pangkat negatif 23. Jadi hasilnya sama dengan 16,283. Jadi 1,99 nanti bagikan dulu dengan 12. Kalau ini habis ya. Kalau untuk ini habis dicoret ini. 10 negatif 23 dibagi 10 negatif 23 habis. Kemudian nanti 1,99 dibagi 12 berapa hasilnya? Lalu bagikanlah 2,7 dibagi hasil dari pembagian antara 1,99 dibagi dengan 12. Dapatlah hasilnya 16,283. Oke. Tadi ada massa molekul, tadi adalah massa atom relatif. Nah, sekarang massa molekul relatif. Hampir sama, tidak ada perbedaan, hanya saja di sini perbedaannya jumlah satu molekul, satu atom, kan begitu. Jadi massa molekul relatif ini itu adalah jumlah atom, jumlah total dari massa atom relatif yang unsur-unsur penyusunnya dalam suatu senyawa atau molekul. Jadi semua atom-atom penyusun dari suatu senyawa itu dijumlahkan keseluruhannya, itu disebut dengan massa molekul relatif. Kalau tadi massa atom relatif, atom itu kan hanya satu, O saja atau S saja untuk sulfur atau P saja untuk fosfor dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau misalnya dia itu dalam bentuk molekul, misal contohnya air H2O, itu molekul. Berarti untuk membacanya bukan ArH2O, tapi AMR H2O. Kenapa? Karena H2O itu masuk ke dalam bentuk molekul, bukan atom. Jadi nanti dicari adalah MrH2O. Jangan salah, bukan ArH2O. Karena AR itu atom. Yang cocoknya ARO, ARH, ARN, ARS. Nah, itu baru cocok. Ya, jadi massa molekul relatif atau MR ini digunakan untuk senyawa atau molekul. Sedangkan massa atom relatif digunakan untuk unsur atau atom. Itu perbedaan antara atom relatif dan juga massa molekul relatif. Oke. Nah, kalau tadi atom relatif sudah kita lihat tadi cara penentuannya, yaitu massa dari satu atom unsur yang ditanya per 1/12 dari satu atom C12. Sedangkan untuk MR, rumus untuk menentukan massa molekul relatif atau MR adalah M sama dengan sigma daripada AR atau total keseluruhan daripada penyusun dari molekul itu, yaitu AR-nya masing-masing. Kalau misalnya H2O, molekul H2O ada atom H dan ada atom O. Nah, sigma daripada atom H dan atom O itulah yang ditotalkan seluruhnya. Ya. Nah, bagaimana cara untuk menghitung massa dari massa molekul relatif? Kita lihat contohnya. Hitunglah MR H2SO4. Jadi MR H2SO4 di mana nilai atom relatif masing-masing H itu sama dengan 1, S itu sama dengan 32, dan O itu sama dengan 16. Jadi bagaimana cara mencarinya? Untuk mencari MrH2SO4 ini, maka kita lihat 2 dikali ARH. Loh, kok dikali 2? Tengok di sini. Ya, perhatikan di situ. Hanya ada 2 kan? H2SO4 katanya. Maka ARH-nya nanti dikali 2. Kemudian ARS kali 1. Kenapa? Karena S-nya cuma 1 di sini. Perhatikan. Ini. Nah,
Kemudian 4 dikali ARO. O-nya ada 4. Ya, ini ada 4. Jadi dikalikanlah nanti sama ARO. Nah, sekarang kita kalikan. ARH tadi 1 ya, maka 2 kali 1. ARS itu sama dengan 32, maka 1 kali 32. Kemudian ARO itu sama dengan 16, berarti 4 kali 16. 2 kali 1 sama dengan 2. 1 kali 32 sama dengan 32. 4 kali 16 sama dengan 64. Maka jumlahkan 2 tambah 32 tambah 64 sama dengan 98. Ya, satuan massa atom. Jadi total MR daripada H2SO4 adalah 98. Oke. Saya Nah, kita sekarang masuk ke konsep mol. Kalau sudah tahu bagaimana cara menghitung yang namanya atom relatif dan juga massa relatif, maka atau molekul relatif, maka kita bisa masuk ke konsep mol. Ya. Jadi konsep mol di sini yaitu menyatakan hubungan persamaan antara jumlah mol dengan jumlah partikel, massa, molaritas, dan volume. Jadi melalui konsep mol di sini kita dapat mengetahui nilai yang sama antar satuan. Misalnya jumlah partikel dan molaritas atau bentuk dari nilai lainnya. Jadi 1 mol itu didefinisikan sebagai jumlah zat yang mengandung partikel zat itu sebanyak atom yang terdapat dalam 12 gram atom karbon C12. Jadi dalam 1 mol satuan zat itu terdapat 6,022 kali 10 pangkat 23 partikel. Di mana angka dari 6,022 kali 10 pangkat 23 ini merupakan disebut sebagai tetapan Avogadro. Jadi angka 6,022 kali 10 pangkat 23 itu adalah tetapan Avogadro. Dan biasanya itu disimbolkan dengan L besar atau N besar. Ya, itu simbolnya. Ya. Jadi bagaimana hubungan persamaan dalam konsep mol? Nah, perhatikan di sini. Ya. Yang di atas. Perhatikan rumusnya masing-masing. Volume jumlah mol. Jadi kalau kita mau mencari jumlah mol dari volume menuju jumlah mol, berarti ditanya jumlah mol. Maka rumusnya adalah jumlah mol sama dengan atau N sama dengan volume V per 22,4. 22,4 ini merupakan kalau volumenya itu dalam tetapan STP. Apa itu STP? Standar temperatur dan tekanan. Ya, standar temperatur dan pressure tekanan. Atau itu kalau STP. Kalau yang bukan dalam keadaan standar, suhu standar atau temperatur standar, maka jumlah mol itu cara mencarinya sama dengan P dikali V. P itu tekanan dikali V volume per R, ya, kemudian dikali dengan T, dimana R itu 0,082, T-nya harus dalam satuan Kelvin ditambah 273 kalau dia itu awalnya dalam derajat Celcius. Nah, itu kalau mau menentukan jumlah mol jika diketahui volumenya. Jika kita balik, kita mau mencari volume jika diketahui jumlah mol, maka kalau dia dalam standar temperatur dan tekanan, maka volumenya sama dengan jumlah mol dikali dengan 22,4. Atau kalau misalnya dia tidak dalam satuan standar temperatur dan tekanan, maka V-nya sama dengan mol dikali R dikali T per tekanan. Ya. Nah, itu hubungan antara jumlah mol dengan volume. Aduh, maaf ya. Kita dulu.
Maaf ya, tertekan tadi. Bagaimana kalau hubungan antara jumlah mol dengan massa? Ya, jumlah mol dengan massa. Kalau mau mencari jumlah mol yang diketahui massa, maka rumusnya adalah jumlah mol sama dengan massa dibagi dengan AR atau MR. Nah, kalau kita balik, kita mau mencari berapa massa dari jumlah mol yang diketahui, maka massanya sama dengan jumlah mol tinggal dikali dengan AR atau MR. Itu kalau dihubungkan antara jumlah mol dengan massa. Kalau dihubungan antara jumlah mol dengan jumlah partikel, ini paling sering ini keluar muncul di soal-soal. Ingat ini, dengan tetapan Avogadro. X, kalau mau mencari jumlah partikel ya, X itu sama dengan jumlah mol dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Itu kalau misalnya dia mencari jumlah partikel dari jumlah mol. Kalau kita balik mencari jumlah mol dari jumlah partikel, maka jumlah molnya sama dengan jumlah partikel dibagi dengan 6,02 kali 10 pangkat negatif 2 kali 10 pangkat 23. Nah, itu hubungan antara jumlah mol dengan jumlah partikel. Bagaimana kalau misalnya antara jumlah mol dengan molaritas hubungannya? Kalau mencari jumlah mol dari molaritas tinggal dikali volume. Jumlah mol sama dengan molaritas dikali volume. Kalau dibalik mau mencari molaritas dari jumlah mol, maka molaritas sama dengan jumlah mol dibagi volume. Nah, sekarang kita bahas satu per satu. Untuk penentuan antara konsep mol atau jumlah mol dengan jumlah partikel, bagaimana? Ya, 1 mol zat itu mengandung jumlah partikel yang sama dengan jumlah partikel dalam 12 gram karbon atau C2, yaitu 6,02 kali 10 pangkat 23. Ya, ingat ya, 1 mol zat itu mengandung jumlah partikel yang sama dengan atom karbon. Karena atom karbon lah patokannya. Partikel zat yang dapat berupa atom, molekul ataupun ion, jumlah partikel ini disebut sebagai bilangan Avogadro. Ya, di mana dilambangkan N dan atau L. Jadi hubungan antara jumlah mol dan jumlah partikel bergantung pada bilangan Avogadro. L sama dengan 0,02 dikali 10 pangkat 23. Ya, jadi persamaannya adalah X atau jumlah partikel sama dengan jumlah mol dikali dengan Avogadro, di mana X adalah jumlah partikel, N adalah jumlah mol, L adalah bilangan Avogadro, nilai 6,02 kali 10 pangkat 23. Ya, itulah hubungan antara jumlah mol dengan jumlah partikel. Oke. Contoh yang menyatakan hubungan jumlah mol dan jumlah partikel untuk beberapa jenis partikel seperti atom, molekul ataupun ion. Perhatikan. 1 mol besi mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23. Perhatikan rumus atomnya atau rumus kimianya, Fe. Jadi 1 mol Fe itu sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 atom Fe, di mana partikel unsur besi adalah atom. Ini atom. Ya. Nah, 1 mol air H2O, perhatikan rumus kimianya, mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul air, di mana partikel senyawa air ini adalah molekul. Bentuknya molekul. Ya. Nah, 1 mol, perhatikan. 1 mol Na positif, ini bentuknya ion, ya kan? Mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 ion Na positif, di mana partikel ion Na positif adalah ion. Kalau Fe-nya tadi dalam bentuk atom, H2O bentuknya molekul, dan Na positif bentuknya ion. Kemudian 5 mol CO2. 5 mol CO2. CO2-nya dalam bentuk molekul. Dia 6,02 kali 10 pangkat 23. Tapi ada sebanyak 5 mol. Maka dikalikan dengan 5. Jadi 5 dikali 10 pangkat negatif 0,2 kali 10 pangkat 23
sama dengan 3,01 dikali 10 pangkat 24 molekul CO2. Ya, ingat, molekul CO2. Ya. 0,2 mol hidrogen H. 0,2 mol dikali 0,2 lah. 0,2 dikali 0,02 kali 10 pangkat 23. Maka akan didapat 1,204 kali 10 pangkat 23. Apa ini? Atom hidrogen. Maka perhatikan nanti Fe, H2O, Na positif, CO2, H2 itu dalam bentuk molekul. Mana dia dalam bentuk molekul, mana dia dalam bentuk atom, dan mana dia dalam bentuk ion. Kalau ada tanda positif dan negatif di atasnya, itu menunjukkan dia dalam bentuk ion. Kalau dia hanya satu saja seperti ini, tunggal, maka dia itu adalah atom. Kalau dia lebih dari satu unsurnya, maka itu disebut dengan molekul. Nanti perhatikan saja. Jelas ya? Oke. Nah, contoh soal. Jumlah atom H, S, dan O dalam 5 mol asam sulfat adalah, berapa jumlah atom H, S, dan O dalam 5 mol ya, 5 mol asam sulfat. Jumlah molekulnya sama dengan 5 dikali dengan tetapan Avogadro. Jadi 5 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23 sama dengan 3,01 dikali 10 pangkat 24 molekul. Ingat ya, 10 pangkat 24 molekul. Karena dalam bentuk dia H2SO4, lebih dari satu unsur. Nah, bagaimana dengan jumlah atom H? Atom H-nya dalam H2SO4 ada 2, maka 2 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23 atom. Didapatlah 12,04 kali 10 pangkat 23 atom. Kemudian jumlah atom S 1 sini ya, 1 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23 atom, maka hasilnya adalah 6,02 kali 10 pangkat 23 atom. Jumlah atom O 1 kali 6,02 kali 10 pangkat 23 atom, maka hasilnya sama dengan 24, 4 ya, dikali 4 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23, maka hasilnya sama dengan 24,08 kali 10 pangkat 23 atom. Itulah jumlah dari masing-masing atom dalam molekul H2SO4. Bagaimana kira-kira? Jelas ya? Nah, konsep mol dengan massa yang kedua. Tadi konsep mol dengan jumlah partikel. Sekarang konsep mol dengan massa. Massa 1 mol zat dinamakan sebagai massa molar yang memiliki besar. Massa molar zat sama dengan massa atom relatif, atau massa molekul relatif zat yang dinyatakan dalam satuan gram per mol. Satuan gram per mol. Jadi, massa suatu zat merupakan perkalian massa molarnya ya, gram per mol dengan mol zat tersebut atau N. Jadi, disimpulkan bahwa rumusnya adalah G massa sama dengan N dikali AR, atau G sama dengan N dikali MR, di mana G itu adalah massanya, N adalah jumlah mol dalam satuan mol, AR adalah atom relatif, dan MR adalah molekul relatif. Sama masing-masing ini satuannya adalah gram per mol. Itu rumus konsep daripada mol jika dihubungkan dengan massa. Nah, kita tengok contoh soalnya. Massa untuk 0,1 mol urea CONH2 2 kali adalah, di mana diketahui ARH sama dengan 1, ARC sama dengan 12, ARN sama dengan 14, dan ARO sama dengan 16. Pertama sekali kita harus hitung dulu MR-nya. Ya kan? CONH2 2 kali. Nah, C-nya ada 1 ya.
Sedangkan ARC 12, berarti 1 dikali 12 sama dengan 12. ARO, O-nya 1 juga. ARO-nya 16, berarti 1 kali 16, 16. Kemudian N-nya. N-nya kan di dalam kurung nih, di luarnya ada angka 2, berarti N-nya di sini ada 2. Nah, ARN-nya 14, berarti 2 dikali 14 sama dengan 28. Kemudian H, ini di dalamnya ada 2, di luar kurungnya ada 2 juga, berarti dikalikan nanti. 2 kali 2, 4. Berarti ARH-nya 1, ya udah 1 kali 4 sama dengan 4. Nah, ditotalkan 12 tambah 16 tambah 28 tambah 4 sama dengan 60. Nah, sekarang kita menghitung masanya. Tadi kan rumusnya untuk mencari massa sama dengan mol atau jumlah mol dikali MR keseluruhan dari CONH2 2 kali. Molnya 0,1. Maka 0,1 dikali dengan 60. Ya, 0,1 dikali dengan MR 60 sama dengan 6 gram. Jadi jawabannya massa untuk 0,1 mol urea adalah 6 gram. Jelas ya? Oke. Sampai di sini saja dulu pertemuan kita. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Ketikkan dalam kolom komentarnya ya. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.